Berita Sumsel 24 jam hari ini. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur semakin berkembang. Suatu pembangunan menjadikan kota lebih maju. Salah satunya kawasan Musi 2 yang bakal menjadi pusat perindustrian dan pariwisata di Palembang. Hal ini diungkapkan Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo belum lama ini. Kota Palembang saat ini menjadi proyek percontohan nasional selain Riau, sehingga tak berlebihan jika sejumlah kawasan di kota ini maju pesat dengan serangkaian pembangunan yang dilakukan. Salah satu yang saat ini sedang gencar-gencarnya membangun adalah kawasan Musi 2. Hal ini dikemukakan langsung Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo kepada awak media belum lama ini. Menurut Harno, mulai dari Jalan Karya Jaya sampai Terminal Alang-Alang Lebar dan flyover Bandara SMP 2 sudah diserahkan ke pihak ketiga yaitu pusat. Saat ini sedang proses dibangun ruas jalan dan dicor. Kemudian lanjut Harno, selain perbaikan jalan akan dipasang lampu jalan bertenaga surya juga penataan tamannya. Sehingga target 2023 mulai dari Jalan Yusuf Singadikane, Jalan Alam Syaratu Prawira hingga Soekarno-Hatta perkembangannya akan maju. Kemudian lanjut Harno, pihaknya juga akan mengatur rencana tata ruang wilayahnya dari Keramasan ada set tol yang akan terhubung sampai ke Musi 2 yang diyakini menjadi kawasan perindustrian, perkantoran, dan pariwisata yang akan maju. Bahkan di kawasan tersebut lanjut Harno juga akan dibangun proyek strategis nasional yakni Poltek Sriwijaya di kawasan Keramasan yakni Fakultas Teknik Sipil. Selain itu Pemkot juga sudah merencanakan pembangunan pasar terapung di bawah jembatan Musi 2 yang pastinya menjadi ikon baru. Setelah selama ini ada aktivitas kalangan yang dibuka 2 kali dalam seminggu di tempat itu, dengan hadirnya pasar terapung akan memberikan ruang bagi pedagang untuk melakukan aktivitas jual beli dengan nyaman. Kita bersyukur juga bahwa proyek ini di Indonesia menjadi proyek percontohan karena baru 2 kota yang dapat, Kota Palembang dan Kota Riau terkait dengan proyek itu. Jadi semua nanti akan didesain, kemudian lampu jalan yang akan bertenaga sinar surya, kemudian taman-taman yang perindustrian yang rencanakan untuk pasar apung di jembatan Musi 2. Ini sedang kita berkoordinasi dengan balai terkait penempatan sungai yang ada di situ. Kemudian ketika itu terwujud ada juga ikon baru Kota Palembang ini terkait dengan pasar apung. Harapan kita yang selama ini kalangan yang dilaksanakan Rabu, Minggu sama Rabu ya di kalangan itu, nanti dengan keberadaan pasar apung itu kan menampung para pedagang yang di kalangan itu untuk bertransaksi di sungai. Mereka tidak perlu lagi naik ke darat, jadi tinggal bawa hasil dagangan itu langsung dijual, bertransaksi di situ. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Pemirsa, setelah lama dalam kondisi rapuh dan nyaris ambruk, akhirnya jembatan di Dusun 1 Desa Mayapati, Kecamatan Pemelutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Hal ini juga sebagai pemenuhan janji Bupati Pancawijaya Akbar saat kampanye Pilkada lalu. Kondisi jembatan di Dusun 1 Desa Mayapati, Kecamatan Pemelutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir selama ini sungguh memprihatinkan. Selain sudah terlihat rapuh karena termakan usia, lantai banyak yang bolong bahkan nyaris ambruk. Sehingga saat hendak dilintasi kendaraan beroda 4, si pengemudi harus melakukannya dengan hati-hati. Setelah sekian lama kondisi ini berlangsung, akhirnya di masa kepemimpinan Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Wakil Bupati Ardani, jembatan itu akan diperbaiki. Hal itu juga wujud pemenuhan janji Bupati Pancawijaya Akbar saat kampanye Pilkada lalu. Kepala Desa Mayapati Teguh Arbai mengatakan, jembatan tersebut merupakan akses utama penghubung Desa Mayapati dan Sungai Lebung. Selain itu, ada beberapa desa lain yang bergantung dengan jembatan ini, di antaranya Desa Sungai Keli,
Maju Jaya, Pematang Bangsal, dan Harimau Tandang. Saat ini menurut Kades perbaikan jembatan sedang berjalan, namun di baliknya perbaikan jembatan tersebut warga terutama di Desa Mayapati mengeluhkan tak adanya akses sementara pengganti jembatan. Warga yang akan keluar masuk Mayapati terpaksa harus melewati jalan lain dengan memakan waktu tempuh lebih panjang. Dia berharap kontraktor membangun akses jalan setidaknya bagi kendaraan roda 2. Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir, Ruslan, mengatakan, untuk pembangunan jalan alternatif, akses warga tak ada anggarannya, sementara pembangunan jembatan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Dia mohon warga bersabar karena pembangunan jembatan ini diantaranya sambil menunggu material besi yang didatangkan dari Jakarta. Pemkab Ogan Ilir, kata Ruslan, menganggarkan dana 1,5 miliar rupiah untuk memperbaiki jembatan sepanjang 30 meter dan lebar 3,6 meter itu. Akhir bulan ini selesai. Paling lambat bulan November awal. Cuman target kita akhir bulan ini. Tergantung alat datang, Pak. Karena alat itu beli dari Jakarta antri, bukan dari Palembang. Kita ada di langsung ada di lokasi ini tidak antri, bukan dari kita saja yang beli, dari dinas lain, dari kabupaten lain beli di sana. Jadi sesuai dengan mana yang dulu datang. Jadi antri yang nyampe juga antri juga. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Diberlakukannya penyesuaian tarif baru atau kenaikan tarif melintas untuk pengguna jalan tol Palembang Indralaya dalam beberapa hari terakhir tidak membuat jumlah kendaraan yang melintas jalan bebas hambatan tersebut berubah ataupun turun. Bahkan pengguna jalan tol umumnya tidak terlalu menyoalkan kenaikan tersebut dengan catatan fasilitas jalan dalam kondisi baik. Sejak beberapa hari terakhir, tarif melintas di jalan tol Palembang Indralaya mengalami kenaikan penyesuaian. Untuk kendaraan kecil naik Rp500, sedangkan kendaraan angkutan barang Rp1.000 hingga Rp1.500. Pemberlakuan penyesuaian tarif tersebut ternyata tidak membuat jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol berubah ataupun turun. Bahkan pengguna tol tidak terlalu menyoalkan kenaikan tersebut dengan catatan fasilitas jalan dalam kondisi baik. Seperti diungkap pengguna jalan dari Palembang ke Indralaya, Ruli, kepada palpres.com, Ruli yang mengaku tidak tahu ada penyesuaian tarif baru tol Palembang Indralaya tidak masalah atas kebijakan tersebut. Asalnya sesuai dengan fasilitas yang didapat pengguna jalan tol. Terkait kenaikan jalan tol per 9 November ini naik Rp500, Pak. Apa tanggapannya, Pak? Ya dadakan gini ya, naikin juga, saya juga baru tahu kalau naikin ini. Baru tahu juga kalau ada kenaikan tarif tol ini. Jadi apa harapan kita kalau ada kenaikan tol ini? Minta fasilitas nanti ya, kalau emang naik coba ada lagi apa namanya fasilitas jalan tol juga inilah seperti perbaikan dapat lampu jalan atau jalannya semakin yang bergelombang dibenahin lagi. Nah, harapan kita ke sana aja. Senada dikatakan Iwan, pengguna jalan dari Lahat yang mengaku kondisi jalan tol Indralaya Palembang sangat cukup baik dibandingkan sebelumnya. Dia berharap kalaupun ada kerusakan agar cepat diperbaiki. Ya, untuk sekarang ini alhamdulillah jalannya udah agak mendingan ketimbang yang sudah jalur kiri terutama kan yang sering mengalami agak bergelombang jalannya. Harapannya di jalur kiri itu ada pembenahan, Pak? Ya tentu. Ditemui terpisah, manajer operasional tol Palembang Indralaya Darwan Edison mengaku bahwa penyesuaian tarif tol ini berdasarkan pengaruh laju inflasi. Karena ada laju inflasi lebih kurang 3%, maka itu ada penyesuaian tarif. Diungkapkannya, meski mengalami kenaikan akan tetapi volume kendaraan yang menggunakan jalan tol setelah beberapa hari diberlakukannya penyesuaian tarif di jalan tol Palembang Indralaya tak mengalami perubahan. Sebelum dan sesudah penyesuaian tarif cenderung tidak ada perubahan jumlah kendaraan. Edison menerangkan jumlah kendaraan yang melewati ruas tol pertama di Sumatera Selatan ini rata-rata 5.000 kendaraan per hari. Kalau akhir pekan, khususnya Sabtu dan Minggu, bisa di atas 5.000, baik kendaraan pribadi maupun angkutan orang dan barang. Tarif tol Palembang Indralaya itu ada penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif ini berdasarkan laju inflasi. Jadi
karena ada lagi inflasi kurang 3%, maka itu ada penyesuaian tarif yang sebelumnya 20.000 untuk mobil kecil mobil pribadi menjadi 20.500 dibulatkan ke bawah. Untuk mobil pribadi atau minibus atau mobil bus itu penyesuaiannya 500 perak. Untuk mobil angkutan barang itu penyesuaian 1.000 sampai 1.500 perak. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Hanya karena uang Rp200.000, Madura, warga Talang Seleman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tega menghajar Effendi, tetangganya sendiri, dengan sepotong kayu. Akibatnya, korban tewas dengan kondisi luka-luka di kepala, tangan, dan kakinya. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Ogan Ilir. Motif pembunuhan yang dilakukan Madura terhadap tetangganya Effendi terbilang sepele. Hanya karena uang Rp200.000, warga Talang Sleman, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir itu tega menghajar tetangganya dengan sepotong kayu hingga tewas. Menurut Kapolres OI AKBP Yusantio Sandi didampingi Kasat Reskrim AKP Siska dalam press release di Mapolres Ogan Ilir Rabu lalu, peristiwa tersebut bermuasal saat tersangka dan korban sedang mengobrol bersama di sebuah pondokan di belakang rumah pelaku sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saat itu tersangka menanyakan uang Rp200.000 yang diambil korban dari istri tersangka sehari sebelumnya. Namun saat itu jawaban korban yang bernada tinggi menyebabkan tersangka emosi. Lalu dengan spontan langsung mengambil kayu dan memukul kepala korban. Korban pun langsung tersungkur dengan luka robek pada bagian kepala sebelah kanan, luka lebam di tangan kanan, dan bercak darah di jari kaki sebelah kanan. Melihat itu, tersangka langsung melarikan diri. Oleh warga yang menyaksikan kejadian itu, korban dilakukan pertolongan pertama ke petugas medis setempat dan kemudian dibawa ke rumah sakit Ar-Royan. Namun sayang, nyawa korban tak dapat diselamatkan. Sedangkan untuk tersangka sendiri ditangkap tanpa perlawanan di kediaman orang tuanya di Desa Tanjung Lalang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat oleh tim Satpol Res Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Batu. Kejadian di siang hari tadi itu berawal dari informasi adanya korban luka yang kemudian meninggal dunia. Setelah ditelusurin, ternyata korban tersebut bernama Effendi bin Solihin. Setelah ditindaklanjuti di sana, ternyata sebelum ada kejadian konflik antara korban dan tersangka yang menyebabkan tersangka emosi dan memukulkan kayu ke kepala korban. Kemudian tersangka melarikan diri. Setelah itu korban dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Sementara tersangka Madura mengaku hilaf dan menyesali telah menghabisi nyawa korban. Menurut Madura, dia emosi mendengar jawaban bernada tinggi dari korban, apalagi dia saat itu terdesak untuk membayar bank. Habis kesal, salah berarti oleh nak bayar bank hari ini gitu. Duit dari mana itu? Duit dari bini tuh, surungan itu. Berapa lama ini? Hari kemarin. Surungan duit. Akan di mungkin jam 4 baru datang dia. Aku nyuruh pagi. 4 ini untuk dipakainya untuk masuk negara. Berapa banyak duit? 200.000. 200.000. Dia oleh ngambil duit orang itu mau bayar begini. Apa-apa kita nyesal? Nyesal. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.